Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di market Euro USD di time frame D1. Untuk Euro USD sendiri ya, dari pergerakan kemarin ya, setelah kita lihat dan analisa ya, ini ada tekanan buyer yang sangat kuat ya. Ini terjadi yang namanya impulsif bullish ya di hari kemarin, di mana saat ini akan menguji area resisten terkuat ya, itu berada di area sini ya. Ini ada resisten terkuat di area 1.11.210 di area sini ya. Tapi untuk saat ini ya, apakah ini akan benar-benar menguji kekuatannya lebih tinggi lagi ya? Kemungkinan besar kalau menurut saya, karena terjadi penurunan yang cukup besar ya di beberapa hari atau di beberapa minggu ke belakang, ini dari tren turunnya dari Euro USD kemungkinan besar akan membentuk lower high ya atau higher low ya, dimana ini sudah mencapai lower low ya. Kalau ini nanti ini terjadi lower low, kemungkinan dia akan membentuk higher low ya. Ini ya, yang dimana pergerakannya akan melanjutkan di titik tertingginya nantinya di area sini. Tapi kalau dia bergeraknya melebihi dari sini ya di beberapa hari ke belakang ya, kemungkinan dia akan break di area sini. Tapi untuk saat ini banyak sekali penolakan ya, dalam arti area-area yang harus dia tuju. Salah satunya area retracement ya, di Fibonacci retracement. Sekarang coba kita tarik dulu ya di kisaran ini untuk kita cari 50% ya, dari Fibonacci retracement. Sebentar, untuk Euro USD Oke, tepat di area sini ya. Ini ada 50 sampai dengan 61,8%. Di sini kita cari tahu dulu. Untuk 50%-nya di area sini. Jadi di kisaran 1.11.602 sampai dengan 1.12.319 ya. Ini saya kasih warna biru seperti biasanya supaya menandakan perbedaan dari area-area penting. Apakah dia memungkinkan untuk dia membentuk higher low ya di area sini ya. Nanti kita lihat pergerakannya di beberapa hari ini. Oke, yang pasti dari Euro USD ya di time frame daily ini kemarin terjadi breakout ya di level 1.09586 ya, terjadi breakout impulsif bullish. Biasanya kalau terjadi seperti ini akan terjadi lanjutan tren naik, kemungkinan besar akan tes uji di 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di kisaran 1.11.602 sampai dengan 1.12.319. Tapi untuk lebih detail dengan dorongan buyer yang sangat kuat seperti ini, apakah dia akan berhasil ya tes ke area retracement? Untuk itu kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4. Di time frame H4 sendiri ya, nah ini kita bisa lihat lebih detail lah di time frame H4 ini dari pergerakan Euro USD ya. Nah ini kemungkinan besar kalau dari titik terakhir ya di sini terbentuk candle merah kecil ya, kemungkinan besar sih akan terjadi retest ya, retest ke area sini ya.
Ini kan kalau ini kan untuk pergerakan turun ya, dan ini terjadi penolakan kuat pada buyer ya, didorong kuat oleh buyer, kemudian mendekati area 1.11.210. Kalau untuk saya saat ini ya di Euro USD memang tren masih kecenderungan kuat turun ya, karena belum melebihi dari higher high sebelumnya yang kita bisa lihat di time frame daily tadi ya. Kemungkinan besar ini terjadi koreksi ya. Menurut saya terjadi koreksi dulu ya di kisaran 50% ya. Nanti kita lihat di time frame H1 aja ya koreksinya sampai berapa. Yang pasti dari pergerakan ini nanti setelah koreksi kemudian dia akan coba tes ke area retracement di area sini ya. Seperti itu. Ini masih kuat dorongan dari 3 candle naik ini ya. Ini masih kuat mendorong untuk dia bergerak lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Untuk lebih detail coba kita lihat di time frame H1. Oke, di time frame H1. Nah, ini ya kemarin juga sudah breakout ini ya. Nah, ini area sudah di breakout ya. Apakah dia akan kembali ke 50% ya? Coba kita perhatikan juga ya. Kita perbesar dulu. Kita tarik garis Fibonacci retracement, yang pasti penarikannya adalah dari titik rendah sampai dengan titik teratasnya, karena kemarin bergeraknya adalah naik. Nah seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah ini tepat berada di area trendline. Ketika dia sudah breakout area trendline ini ya, kemudian dia mencoba akan retestnya pas di 50%. Nah ini bagus nih, jadi dijadikan titik entry buy ya di sini. Yang pertama 1.09945 itu nanti akan kita jadikan target buy kita. Ya, yang kedua di sini ya di 1.09712 ini kita akan kasih penebalan seperti biasanya. Sebentar. Kita kasih penebalan dulu area Fibonacci retracement-nya. Oke, selanjutnya akan saya buat juga ya. Di sini ternyata ada pergerakan sebelum penutupan terjadi level psikologi ya di kisaran area resisten dan area support. Nah, di sini kita akan masukkan juga ya level psikologinya, apakah berhasil di breakout atau tidak berhasil di breakout. Yang pertama di sini ya. Ini 1.10918 dan titik level psikologi berikutnya di sini. Ini sangat menarik sekali ya. 1.10615. Ya, ini saya akan informasikan buat teman-teman ya untuk titik entry kita di market Euro USD di time frame H1. Yang pertama, pastikan dulu pergerakan Euro USD ya, karena di sini terjadi pergerakan sideways ya atau membentuk area base yang kita tarik garis horizontal line ya, dengan kita sebutnya adalah level psikologi. Yang pertama dia akan tes uji 1.10615 ya. Dan titik uji berikutnya adalah 1.10918. Artinya apa? Yang pertama, jika dia terjadi breakout ya menuju retest area 1.09945 ya. Artinya ketika dia menembus garis horizontal line yang bawah ini ya, atau area support atau area level psikologi 1.10615, bisa sell di bawahnya level ini, bisa di kisaran 1.10540 ya, atau di kisaran itu. Pastikan juga nanti ketika breakout ini benar-benar breakout ya, baik pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Contohnya bisa bearish impulsif atau bearish pin bar ya, atau bearish engulfing ya, di area sini baru boleh sell ya. Dan pasang stop lossnya di atas 1.10.000 ya, di kisaran ini
ya, 1 poin 10.615, pasang stop lossnya di atasnya area itu. Dan target likuidasi ya bisa di area 50%, yaitu di 1.09945, karena kemungkinan besar target likuidasi dari sell ini ya akan ke area sini ya, dan ini adalah titik kita bisa melakukan posisi buy ya di kisaran 1.09945. Tapi ketika buy di sini, ini ada pertemuan ya, area retracement dan area trendline, dan saya pastikan kalau terjadi yang namanya koreksi seperti ini ya, terjadi koreksi di area sini ya, itu jangan lupa teman-teman lihat nanti kalau mau buy ya, pembentukan dari bullish engulfing ya atau bullish pin bar ya. Di sini pastikan benar-benar terjadi yang namanya pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Karena yang saya lihat dari teman-teman semua ya, ketika transaksi tidak melihat pembentukan pattern tapi asal melakukan posisi ya, nafsunya terlalu gede ya. Jadi tolong dikontrol di situ supaya tidak terjadi kebanyakan kerugian ketika bertransaksi seperti ini ya. Jadi situ kalau sudah buy di area sini, area retracement ya, kemudian pastikan dia naik ya, terjadi kenaikan, likuidasi terdekatnya di area level psikologi ya, sampai dengan psikologi atas. Tapi jika hari ini dia breakout dulu di atas ya, di level psikologis di 1.10918 ya, bisa buy di atas level ini. Dan jangan lupa juga pasang stop loss ya, dan batasi kerugian Anda. Kalau dia naik dari level psikologi ini ya, kemungkinan dia akan naik lagi ke 1.11210 ya, sampai dengan menuju di sini ya, di major trend ya. Ini di major trend area Fibonacci retracement di 1.11602 sampai dengan 1.12319. Nah, ini yang bisa disampaikan ya untuk pagi ini ya. Tapi kalau nanti dia menembus area retracement ini ya, kemungkinan dia akan koreksi lagi, tes area support terkuat terutama di area sini dulu ya. Ini, di area low-nya hari kemarin ya. Ini kita juga bisa pasang di sini. Ini adalah low-nya hari kemarin ya. Akan menuju tes area sini. Nah, seperti itu ya, tes area sini 1.08965. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, kalau dari pergerakan Euro USD. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi secara update dari Zona Forex. Dan jangan lupa bagikan, share video ini jika bermanfaat, supaya teman-teman kita semua di luar sana yang belum tahu Zona Forex bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jaringan dari Zona Forex bisa lebih luas lagi, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.